Berbagai survei nasional menunjukkan adanya penurunan tingkat kepuasan masyarakat dibanding masa awal pemerintahan. Walaupun angka setiap lembaga survei berbeda, pola umumnya relatif serupa. Masyarakat mulai menunjukkan kekhawatiran terhadap arah pemerintahan. Faktor-faktor yang sering muncul meliputi persepsi terhadap kondisi ekonomi, dinamika politik, serta penegakan hukum. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Ikatan Kristen Nusantara yang mengajak kita berpikir lebih dalam tentang berbagai isu bangsa melalui lensa sosial, politik, dan iman Kristen. Bersama saya, Edward Purba. Hari ini kita akan membahas sebuah isu yang sedang menjadi perhatian banyak kalangan, yaitu penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintahan kala ini. Dan hal itu banyak beredar di media-media resmi online. Pertanyaannya bukan sekedar mengapa tingkat kepuasan rakyat menurun, namun yang lebih penting adalah apa makna kepercayaan dalam sebuah pemerintahan. Mengapa kepercayaan menjadi fondasi utama sebuah negara? Dan bagaimana orang percaya harus memandang fenomena ini menurut Alkitab? Yuk mari sama-sama kita bahas dan kita renungkan bersama. Fenomena sosial politik. Mengapa kepercayaan publik menurun? Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang paling mahal dalam sebuah pemerintahan. Pemerintah dapat memiliki anggaran besar, birokrasi yang kuat, bahkan dukungan parlemen yang begitu besar dan begitu luas. Namun ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan, legitimasi moral pemerintah perlahan akan melemah. Berbagai survei nasional menunjukkan adanya penurunan tingkat kepuasan masyarakat dibanding masa awal pemerintahan. Walaupun angka setiap lembaga survei berbeda, pola umumnya relatif serupa. Masyarakat mulai menunjukkan kekhawatiran terhadap arah pemerintahan. Faktor-faktor yang sering muncul meliputi persepsi terhadap kondisi ekonomi, dinamika politik, serta penegakan hukum. Ada 3 penyebab utama. Pertama, tekanan ekonomi. Masyarakat sebenarnya tidak hanya menilai angka pertumbuhan ekonomi. Yang mereka rasakan adalah kebutuhan pokok. Lapangan pekerjaan, daya beli, biaya pendidikan, biaya kesehatan. Dalam ilmu politik terhadap konsep pocketbook voting, yaitu masyarakat menilai pemerintah berdasarkan kondisi ekonomi yang mereka rasakan langsung, bukan bermain narasi, apalagi pajak yang dipaksakan terhadap masyarakat, tetapi dikorupsi. Ketika dapur rumah tangga mulai terasa berat, kepercayaan terhadap pemerintah ikut terpengaruh. Kedua, persepsi terhadap penegakan hukum. Masyarakat modern sekarang ini menginginkan hukum yang adil. Ketika muncul kesan bahwa hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas, rasa keadilan mulai terkikis. Kasus-kasus besar cenderung menjadi rumit, apalagi yang terakhir ini, saudara-saudara. Ingat kisah emas 74 kg? Dalam ilmu politik, legitimasi negara tidak hanya dibangun oleh kekuasaan, tetapi juga oleh persepsi bahwa hukum ditegakkan secara konsisten. Yang ketiga, komunikasi politik. Seringkali bukan hanya kebijakannya yang dipersoalkan, tetapi bagaimana pemerintah menjelaskan kebijakan tersebut. Di era digital, informasi bergerak sangat cepat. Narasi yang tidak jelas akan segera digantikan oleh opini publik. Karena itu, komunikasi politik menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Komunikasi politik bukan hanya retorika yang semangat dengan perkataan yang hiperbola, menghangatkan, tetapi justru dapat berdampak langsung, dan itu merupakan komunikasi yang nyata. Dampak politik jika kepercayaan terus menurun dalam demokrasi. Kepercayaan publik ibarat bahan bakar mesin pemerintahan. Tanpa kepercayaan saudara-saudara, setiap kebijakan akan menghadapi resistensi. Ada beberapa implikasi penting. Pertama, koalisi politik menjadi lebih dinamis. Partai-partai akan mulai menghitung ulang posisi politik mereka. Kedua, oposisi memperoleh ruang yang lebih besar. Demokrasi memang membutuhkan kritik. Namun jika pemerintah kehilangan kepercayaan terlalu dalam, kritik dapat berkembang menjadi polarisasi. Ketiga, investor dan pelaku usaha ikut memperhatikan stabilitas politik. Bukan hanya angka ekonomi yang mereka lihat. Semakin tinggi ketidakpastian politik, semakin besar resiko ekonomi. Bagaimana perspektif teologi Kristen? Lalu, kita sekarang berbicara dari sudut pandang teologi Kristen. Alkitab memberikan keseimbangan yang sangat menarik. Di satu sisi kita diajar menghormati pemerintah. Kalau kita membaca Roma 13 ayat 1 yang menyatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Artinya, otoritas pemerintah merupakan bagian dari keteraturan yang Allah izinkan demi menjaga kehidupan bangsa. Namun, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa pemerintah bebas dari evaluasi moral. Nabi-nabi Perjanjian Lama, perhatikan nabi-nabi seperti Nabi Nathan yang meneguh Daud, Nabi Elia yang menegur Ahab, Nabi Amos yang mengkritik ketidakadilan sosial, Nabi Yesaya mengecam para pemimpin yang memperkaya diri. Artinya, dalam Alkitab terdapat tradisi kritik profetis. Bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan mengembalikannya kepada keadilan Allah. Ini yang dimaksud dalam kitab Roma tadi. Mika 6 ayat 8 firman Tuhan berkata, yang dituntut Tuhan daripadamu ialah berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Ayat ini sesungguhnya dapat menjadi standar etika bagi setiap pemimpin. Bukan hanya bagi orang Kristen, tapi bagi semua yang memegang kekuasaan. Dalam Amsal 29 ayat 2, jika orang benar bertambah besar, bersukacitalah rakyat. Perhatikan bahwa Alkitab menghubungkan kualitas pemimpin dengan kesejahteraan rakyat. Artinya, kalau kualitas pemimpinnya buruk, maka kesejahteraan pun akan buruk. Artinya juga, integritas pemimpin menghasilkan ketenangan sosial. Sebaliknya, ketidakadilan melahirkan keresahan publik. Apa yang dapat dipelajari pemerintah? Penurunan kepercayaan bukan selalu pertanda kegagalan total. Justru bisa menjadi alarm. Dalam manajemen pemerintahan, alarm yang didengarkan lebih baik daripada krisis yang diabaikan. Ada beberapa pelajarannya, saudara. Pertama, mendengar lebih banyak daripada berbicara. Kedua, meningkatkan transparansi. Yang ketiga, memastikan hukum berlaku sama kepada semua. Keempat, membangun komunikasi yang jujur kepada masyarakat. Masyarakat dapat menerima kabar buruk, tetapi mereka sulit menerima ketidakjujuran. Refleksi bagi orang Kristen. Sebagai orang percaya, kita tidak dipanggil menjadi penyebar kebencian politik, tetapi kita juga tidak dipanggil menjadi penonton yang pasif. Tuhan Yesus Kristus berkata dalam Matius 5 bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Artinya, kita sebagai gereja harus menghadirkan suara moral. Suara yang mengingatkan, bukan menghina.
Suara yang mengkoreksi bukan provokasi. Suara yang membangun bukan memecah belah bangsa. Artinya orang Kristen dipanggil untuk mendoakan pemimpin sebagaimana diajarkan dalam 1 Timotius 2 ayat 1-2, sekaligus menghidupi nilai keadilan, kejujuran, dan kasih dalam ruang publik. Doa tidak meniadakan tanggung jawab untuk menyuarakan kebenaran dengan cara yang benar. Penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah bukan sekedar persoalan angka survei. Ia adalah cermin hubungan antara negara dan rakyat. Kepercayaan dibangun melalui keadilan, dipelihara melalui kejujuran, dan dipulihkan melalui kerendahan hati untuk mendengar. Bagi saudara dan saya sebagai orang percaya, setiap dinamika politik harus menjadi kesempatan untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Apa itu? Kebenaran, keadilan, damai sejahtera, dan kasih. Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah bangsa bukan hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau kuatnya koalisi publik. Catat, apalagi koalisi partai politik, itu harus dipahami. Tetapi oleh kualitas moral para pemimpinnya dan partisipasi warga negara yang bertanggung jawab. Saya mengajak kita semua untuk terus berpikir secara kritis, berdoa dengan setia, dan terlibat secara konstruktif demi Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Sampai bertemu di episode berikutnya. Mari warnai dunia dengan pikiran Kristus. Soli Deo Gloria.